Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur, NIM 1120138, kelas HKID. Yang saya hormati Bapak Fauzan selaku dosen pengampu fikih siasah. Yang saya hormati teman-teman senasib seperjuangan kelas HKID yang diketuai oleh Muhammad Yusuf. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang siasah, fikih siasah. Yang pertama adalah siasah dusturiyah, terus siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Langsung saja yang pertama, pengertian siasah dusturiyah. Dalam fikih siasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, pemuka agama, Zoroastri, Majusi, ataupun setelah mengalami penyerpaan ke dalam bahasa Arab. Kata dustur berkembang, pengertiannya menjadi asas, dasar, dan ataupun pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Ruang lingkup dan kajian siasah dusturiyah. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan, terus persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, persoalan baiat, persoalan waliyul ahdi, terus persoalan perwakilan, persoalan ahlul wal akdi, terus persoalan wisyarah dan perbandingannya. Ilmu yang membahas masalah pemerintah dalam arti luas, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Jaminan atas hak asasi manusia, peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Terus pengertian ahlul al-hal wal aqd secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siasah merumuskan pengertian tersebut sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat warga negaranya. Dengan kata lain, lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Syarat dan mekanisme pemilihan ahlu al-hal wal aqd. Adapun syarat menurut Al-Mawardi yang pertama, adil dalam segala syarat-syaratnya. Terus ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah ataupun imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal. Terus yang ketiga, wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam ataupun khalifah dan yang paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.
Al-Mawardi menjelaskan bahwa proses pemilihan kepala negara itu diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara dimintai kesediaannya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang diwakili oleh ahlul al-hal wal aqd. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara. Kewenangan ahlu al-haq wal aqd yang pertama adalah mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan ataupun hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah. Jadi harus musyawarah. Yang selanjutnya menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir, memecat khalifah yang dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan dilakukan secara musyawarah. Pengawasan atas kewenangan legislatif. Terus yang kedua adalah siasah dauliyah. Sedangkan siasah dauliyah itu berarti kekuasaan kepala negara dalam mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zommi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud dan kisos, yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional. Pada masa sebelum Islam, dalam kitab Ali Mansur al-Syariah, al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dauli al-Am, perjanjian antara Ramses III Fir'aun Raja Mesir dengan Keta Raja Asia Kecil pada abad 3 sebelum Masehi, menurut Amir Ali merupakan salah satu perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa ini kurang lebih 700 tahun. Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi, yaitu di Al-Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Pasca Islam, pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Siasah dauliyah juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan, sebagaimana harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebab keutamaan dan kemaslahatan tidak mengurangi hak kedaulatan, sesekalipun ia menjadi warga negara suatu negara yang muslim. Ruang lingkup siasat dauliyah yang pertama, perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain, hak kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain,
hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Dasar-dasar siasah dauliyah yang pertama, asas kemanggulan manusia, asas persamaan, asas keadilan, asas musyawarah, asas kebebasan, asas kehormatan manusia, asas toleransi, asas kerja sama. Yang terakhir adalah siasah maliyah. Fikih siasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya. Di dalam fikih siasah maliyah, pengaturan difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Ruang lingkup siasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menjunjung bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya. Kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi. Sumber zakat dan harta rampasan perang, hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara. Zakat, jumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Pajak, terus ghanimah, harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah sumber pengeluaran negara. Fakta teraturnya persoalan keuangan dalam negara Islam. Jizyah, iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha. Fa'i, harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.